Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Suaranya terpotong-potong, gue beban ini. Oh, jadi hari ini kita mau eksekusi. Bahasanya eksekusi terlalu ekstrim. Seperti yang saya ceritakan kemarin sedikit itu. Jadi ada cerita menarik dari sebuah batu yang terletak di Alas Ketonggo, Srigati. Jadi insya Allah semoga diberikan kelancaran. Hari ini kita mau boyong batunya. Perjalanan masih jauh. Enek 2 kilo Kang neng lokasi. Gak enak. Ya 1 kilo lebih lah. Jadi kita bawa peralatan seperti ini, nanti kita naikkan ke gerobak. Sambil jalan saya kasih cerita yo. Jadi batu ini sebelum akan kita boyong ini ternyata dianggap sakral bagi orang-orang. Karena apa? Karena menurut cerita dari pemilik lahan yang ada batunya ini, dari dulu sering sekali batu ini didatangi oleh orang-orang yang punya hajat, baik yang mungkin ada yang ingin daftar ke polisi, kemudian ada anak-anak SMA yang mau ujian, semuanya mendatangi batu yang ada di tengah hutan ini. Atau mungkin bisa jadi orang-orang yang ingin nyalek, itu juga mendatangi batu ini. Karena itulah, daripada batu ini disalahgunakan berkelanjutan, jadi nanti akan kita boyong, kita ajak nyantri ke Demak. Alhamdulillah untuk penunggunya udah gelem ya diboyong, sudah mau, dan hari ini deal kita mau boyong. Tantangannya adalah, jadi untuk masuk ke hutan ini tidak ada jalan untuk mobil, jadi kita harus bawa gerobak, berjalan nanti dibawa pulang. Ada kalau 3 kilo mungkin nyampe rumah nanti. Kayak gini gerobaknya abote kayak gini. Masih tak full besi. Alhamdulillah digenteni ya Allah. Untuk lokasi saya saat ini nih, kita lihat di Google Map, saya di sini untuk menuju titik lokasi nih masih lumayan jauh tuh, karena kita harus menyusuri jalan setapak kayak gini. Belum lagi nanti kalau ketemu tuh kayak di depan itu kan jalanan sempit, kita harus melipir cari jalan lain. Kemudian untuk lokasi ya teman-teman, untuk lokasi mungkin teman-teman pernah menonton video saya waktu Bu Jumiati hilang. Nah, ini masih satu area sama, deket lah sama yang namanya Sepudak yang ada masjid gaibnya itu. Alhamdulillah, yang pasti niat kita baik, bukan untuk merusak situs ataupun bahkan merusak keseimbangan alam, tidak. Kita di sini niatnya baik, daripada batu ini disalahgunakan berkelanjutan. Karena memang ceritanya, jadi iya ya, sekitar beberapa hari yang lalu saya kan setelah cek lokasi batu ini, saya mencari pemilik lahan yang ada batunya, karena memang terletak di tengah lahan. Jadi hutan ini kayak gini, ini kan masih ditanami penduduk. Ini ada bekas tanaman jagung di tengah lahannya orang. Kemudian sebagai adab kita permisi dulu lah, meskipun batu ini berada di tengah hutan, mungkin nggak ada pemiliknya, kita tetap permisi mencari si pemilik lahan. Sampai akhirnya kita ketemu sama pemilik lahannya, itu malah di desa lain sana, rumahnya Jeruk Gulung sini, tapi kita nyari ketemunya di sebelah barat, ya kurang lebih sekitar 2 kiloan kalau ditarik lurus, karena beliaunya sedang membuat gubuk di sawah Dusun Carat. Kita cari di sana di tengah sawah, kita ketemu
Nah, disitulah kita minta izin bahwa kita ada niatan ingin memboyong batu tersebut. Seandainya mungkin jenengan beto mriko umpami yen boten purun saged dugi mriki melih saumpamane niku pun boten sambok utik-utik melih. Tapi nek pun teng mriko berarti pun istilah purun jenengan. Nah nang kono biasane wong Klambi kathok wong gedhi dhuwur nang ngono kuwi. Menapa maneh nandur apa budele mbah kacang paling cuma keliling tok ngono. Ngalih nah. Alasan kita yaitu tadi daripada batu ini disalahgunakan lebih lanjut. Ketika saya menyebutkan disalahgunakan lebih lanjut, sampai akhirnya beliau ini justru malah menceritakan, karena memang beliau menggarap lahan ini sudah ada 10 tahunan, lama banget. Jadi setiap ada orang ke situ beliau tahu. Ada salah satu pelaku yang datang ke situ, ditanya rumahnya ini kalau tidak Solo atau Mantingan ya, Solo, orang Solo. Katanya anaknya mau daftar polisi. Kemudian sama beliau ini ditanya, loh kalau minta ini kenapa tidak ke Allah gitu, dipancing-pancing gitu. Maaf ini hanya perantara. Nah, jadi alasannya seperti itu. Banyak orang menjadikan batu ini sebagai perantara, meskipun entah di dalam niat hatinya ini benar-benar buat perantara atau permintaannya ini memang bertumbuh kepada batu tersebut, kita tidak tahu, karena niat yang tahu hanya si pelaku. Yang pasti hal itu wis nggak cuman 1-2 kali, banyak banget sampai kejadian-kejadian ganjil yang terjadi di sekelilingnya. Ya sudah 1 kilo lebih kita masuk ke hutan belantara, dan titik yang kita tuju masih jauh. Lanjut lagi. Ya nggak terasa teman-teman, kita udah mau masuk ke dusun Jeruk Gulung. Tuh rumahnya. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, dusun Jeruk Gulung ini adalah dusun atau pedesaan yang terletak di tengah hutan. Jadi kalau kita masuk ke kampung ini, kita udah nggak bisa kemana-mana lagi. Akses jalannya seperti jalan mobil dan motor ini bisanya cuman balik lagi. Jadi ini benar-benar udah di tengah hutan. Seandainya motor atau mobil kita taruh di kampung sini, kita lurus ke utara, nanti ketemu Alas Ketonggo Serigati, nyebrang sungai. Jadi kampung ini benar-benar di tengah hutan. Oh, ada makamnya teman-teman. Dan setelah kita melewati makam, nanti kita nyebrang sungai loh ini. Wah ekstrim. Tuh kanan kiri kita sungai. Oh sungai ini muter. Nih muter melengkung. Nih makamnya. Assalamualaikum. Kita nyebrang sungai ke sana, ketemu jalan raya. Belum kandang. Munggah nanjak ya. Kesel. Loro nang tangan. Paten saya. Setelah nyebrang sungai, kita dah masuk di dusun Jeruk Gulung, pedesaan yang berada di tengah hutan. Nih, teman-teman lihat, kampung ini dikelilingi hutan. Kita jalan, yes masih hampir 1 kilo lah untuk mencapai titik lokasi. Lanjut sih. Baru saja kita melewati rumah terakhir di kampung Jeruk Gulung. Jadi setelah ini leren sih. Setelah rumah ini kan rumah terakhir.
kita masuk perbatasan kampung, yaitu deretan bambu. Setelah itu kita masuk ke hutan lagi, masih jauh, wis enek sekitar 500 meter, setengah kiloan lah kita masuk ke sana. Ini nanti gerobak kita ngelewati, alhamdulillah kayak muat sih ya, hanya perlu menyingkirkan beberapa kayu kering. Tapi kalau di dalam sana nanti kayaknya lebih ekstrim karena banyak apa ya, semak tinggi, takutnya roda nyangkut. Alhamdulillah tadi proses naik ini gak tak video, tapi batu ini sudah di atas gerobak segini besarnya. Mungkin teman-teman mikir iki piye carane ngunggah nih. Ini bobotnya 2 kintal enek Kang, enek perkiraan 2 kintal ada. Udah naik, bismillah tinggal jalan pulang.